Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus cek 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 terus. Baik, hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah pengantar tata hukum Indonesia. Di pekan kemarin harusnya kita Zoom, tapi karena ada satu dan lain hal, ya gitulah jadinya. Baik, hari ini kita akan lanjutkan dua materi. Hari ini bicara tentang hukum dagang dan anaknya, salah satu anaknya namanya hukum persaingan usaha. Oke, namanya memang nggak terlalu keren, namanya hukum dagang. Makanya kalau orang sekarang biasanya akan menggantinya dengan nama hukum bisnis. Tapi ya saya pakai istilah yang resmi ada dalam kitab undang-undangnya. Sampai sekarang nama kitab undang-undangnya Wetboek van Koophandel, kitab undang-undang hukum dagang. Apa yang diatur dalam hukum dagang? Hukum dagang merupakan kajian hukum yang mengatur tentang aktivitas perdagangan dan bisnis, tentu yang sifatnya perdagangan. Walaupun dari dulu sudah ada ekspor impor dari zaman Belanda, ya kita mengekspor ke Eropa dan sebagainya. Dan dunia bisnis yang nanti lebih kompleks lagi di dunia era sekarang. Apalagi sekarang ada bisnis yang ya perusahaannya sama sekali nggak ada di realnya, maksudnya ya nggak ada bentuk bangunannya dan sebagainya, tapi real nyata dan menghasilkan uang, yaitu dunia digital sekarang. Jadi saudara juga harus bersiap. Sudah banyak sekarang ya semacam jasa-jasa lawyer yang sifatnya digital saja, dia butuh perjanjian, butuh apa, dia memberikan jasa via digital. Dan itu AI itu membantu saudara dengan banyak hal ya. Tapi satu sisi AI itu mengambil lahan pekerjaan saudara. Di masa depan itu banyak pekerjaan yang hilang, tidak lagi berguna ya dengan AI dan sebagainya. Jadi siap-siap saja ya saudara yang harus kreatif. Oh Pak, enak selama ini saya pakai AI. Iya, AI-nya makin pintar, saudaranya makin nanti disingkir. Ya syukur sekarang kan saudara masih kuliah. Nanti pas dalam dunia kerja, kerja apa? Nah, itu hati-hati ya. Saudara bukan hanya user, tapi ya nanti lama-lama berpikir juga. Nanti lahan kerjaan saudara, kalau sudah ada AI, buat apa saudara? Kan gitu. Perusahaannya mikir-mikir, mending saya langganan AI daripada harus langganan orang. Ya. AI nggak pernah terlambat, kalau mahasiswa sering terlambat. Aja, kayak gitu tuh. Ya. Apa aja aspek yang dibahas? Misalnya ada kontrak. Kontrak ini perjanjian. Nanti bisa jadi ada asuransi, ada yang mungkin kerja di bidang asuransi dan sebagainya. Nanti ada bicara tentang kepailitan. Berapa hari yang lalu kita ditampilkan satu berita yang sangat besar, yaitu ada satu kepailitan salah satu raksasa tekstil di Indonesia, namanya Sritex di Solo. Saya pernah tinggal di Solo setahun. Perusahaannya memang sangat besar. Nah, perusahaan Sritex itu sekarang diajukan kemarin pailit. Ya. Pailit itu apa Pak? Nah, itu yang saudara pelajari. Konsekuensi hukumnya pailit apa? Nah, itu saudara yang akan pelajari. Juga saudara nanti pelajari tentang hukum acaranya, hukum penyelesaian sengketanya. How to solve the problem, how to solve the conflict between the businessmen. Pemahaman yang baik tentang hukum dagang sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam. Saya akan memulai dengan satu cerita, satu video yang menceritakan tentang dunia bisnis. Cocok tuh buat kamu.
malam ini ya kita sekalian dibuat aja yuk. Belanja, belanja, dan belanja. Minat belanja masyarakat Indonesia terus mengalami kenaikan, yang tentunya jadi ladang cuan bagi perusahaan-perusahaan besar yang mencoba mengekspansi pasar Indonesia. Nah, alih-alih cuan, kenyataannya nih, ada banyak perusahaan yang justru meradang. Kenapa? Karena berbarengan dengan iklim persaingan usaha yang juga mengalami peningkatan. Salah satu korban dari iklim persaingan usaha di Indonesia adalah PT Sepatu Bata Tbk. Padahal bisa dibilang ya, Bata adalah merek alas kaki legendaris di Indonesia. Sudah masuk di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda, dan bisnisnya pun terbilang berkembang pesat. Sepatu ini bahkan sempat mengalami masa kejayaan di Indonesia sejak 1980-an dan masih populer sampai tahun 2000-an, apalagi di kalangan anak sekolah. Harga murah, kualitas baik, dan gampang didapat jadi alasan orang beli sepatu ini. Bahkan kalau dulu nih ada istilah, gak pakai sepatu Bata dianggap ketinggalan zaman. Sayangnya, tahun demi tahun, tren penjualan sepatu Bata terus mengalami penurunan, apalagi selama 4-5 tahun belakangan ini. Penurunannya itu gak tanggung-tanggung, mencapai 49% dari 941 miliar di tahun 2019 menjadi 459 miliar di tahun 2020. Ada beberapa alasan. Yang pertama, dampak pandemi yang menekan daya beli masyarakat. Tapi penyebab sebenarnya sih karena kalah saing dari banyak produk lain dengan model yang lebih fresh. Sebagai gantinya, awalnya Bata memutuskan untuk menutup beberapa gerainya. Sampai akhirnya, sepatu Bata harus menghentikan operasional pabriknya di Purwakarta, Jawa Barat per 30 April 2024. Imbasnya apa? PHK massal terjadi. Ada 275 karyawannya yang harus dirumahkan. Untuk perusahaan yang satu ini, kita semua pasti gak asing, sangat akrab. Ya bisa dibilang sangat-sangat populer lah di Indonesia. Bahkan ada banyak nih ya, kalau barang ini bagi ibu-ibu lebih berharga dari suaminya. Yup, Tupperware, merek wadah makanan plastik yang jadi idola kaum ibu-ibu. Kabarnya nih, Tupperware tengah dalam kondisi keuangan berdarah-darah dan berada di ambang kebangkrutan. Why? Ibu-ibu pasti tahu fakta ini. Selain produknya yang populer, hal yang populer dari Tupperware adalah strategi pemasarannya yang memakai skema multi-level marketing. Tupperware memakai strategi yang dikenal dengan Tupperware Party sebagai salah satu cara penjualan. Ya, semacam arisan Tupperware lah. Strategi ini sangat sukses. Tapi dalam dekade terakhir, strategi ini tidak lagi efektif. Selain karena harganya tinggi, konsumen lebih milih produk yang lebih murah dengan kualitas yang beda-beda tipis. Dan itu gak lagi lewat arisan, tapi langsung belanja online. Masyarakat pun jadi cenderung membandingkan produk Tupperware dengan merek lain berdasarkan harga, sehingga produk ini gak spesial lagi. Imbasnya apa? Penjualan jadi anjlok selama tahun 2022 sampai tahun 2023. Kerugian operasionalnya tercatat sebesar 455 miliar rupiah. Bahkan, Tupperware juga melakukan PHK ke sebagian karyawannya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, penyebabnya itu adalah berubahnya kebiasaan masyarakat selama dekade terakhir, di mana transaksi yang biasanya tatap muka jadinya berbasis online. Makanya, e-commerce atau layanan belanja online menjamur. Yang jadi masalah nih adalah persaingan pasar di kalangan e-commerce sendiri. Salah satu yang terkena dampak adalah JD.ID. Ada perusahaan JD.com, perusahaan retail terbesar di Cina ini, terpaksa harus menutup permanen layanannya sejak 31 Maret 2023. Penyebabnya yaitu tadi persaingan yang ketat di Asia Tenggara. Setidaknya ada 4 saingan besar yang dianggap gagal dikalahkan oleh JD.ID di Indonesia. Keempat saingan itu adalah Lazada, Alibaba Group, Shopee, dan Tokopedia. Nah, 4 perusahaan ini tidak tanggung-tanggung.
bakar duit dengan mengadakan promo besar-besaran untuk menarik pelanggan. Apalagi kehadiran JDID pun terbilang cukup terlambat karena startup e-commerce lainnya sudah menancapkan eksistensi kuat di Indonesia. Bukan cuma di Indonesia nih, di Thailand, JDID juga pamit. Imbasnya apa? Ya, JDID harus mem-PHK 200-an karyawannya. Intinya seperti ini, tren yang berubah, persaingan sengit, dan pengelolaan keuangan yang tidak efektif, dan tidak bisanya menyesuaikan strategi dengan cepat berkontribusi terhadap kegagalan JDID. Startup yang juga mengalami shutdown adalah Pegi-Pegi. Ini adalah platform pemesanan tiket dan hotel yang sudah beroperasi selama 12 tahun. Pertanggal 11 Desember tahun 2023, Pegi-Pegi memilih pamit dengan menyampaikan terima kasih untuk para pelanggan setia yang sudah memanfaatkan platformnya selama ini. Sama dengan startup lain, Pegi-Pegi ditutup karena banyaknya persaingan dan pendanaan yang makin menipis. Pesaing-pesaingnya seperti Traveloka, Tiket.com, sampai Agoda. Ditambah, beberapa maskapai penerbangan dan perhotelan juga mengembangkan sendiri website ataupun platform untuk melakukan transaksi jasa mereka. Nah, masalahnya, perusahaan-perusahaan ini cenderung menawarkan tiket ataupun hotel dengan harga yang lebih murah. Di beberapa kesempatan bahkan juga memberikan promo dan bonus yang tentunya membutuhkan dukungan modal yang tidak sedikit. Startup OTA yang keuangannya seret seperti Pegi-Pegi pun semakin terpuruk, yang tentunya berimbas juga kepada karyawan. Sejak tahun 2012, diketahui Pegi-Pegi mempunyai total karyawan sekitar 200-500 orang. Penutupan layanan Pegi-Pegi tentu saja juga berimbas langsung terhadap karyawan perusahaan. Pernah dengar Zenius? Sepertinya semua bahkan pernah memakai aplikasi ini, mulai dari saat masih tingkat SD sampai bisa ke kampus impian. Ya, Zenius adalah startup di bidang pendidikan yang sudah beroperasi selama 20 tahun. Kalian sudah tahu kan, startup ini mengumumkan di awal tahun 2024 memilih langkah pemberhentian sementara operasionalnya, atau bahasa sederhananya, bangkrut. Padahal, Zenius pernah menyandang perusahaan edtech pertama yang masuk ke top 10 startup di Indonesia. Penyebabnya, Zenius sendiri tidak menjelaskan secara detail alasan penutupan perusahaannya. Tapi melihat kondisi sekarang di mana industri edtech di Indonesia semakin kompetitif, pemicunya karena munculnya banyak pemain baru dan kuat, seperti Ruang Guru dan platform edtech lainnya. Kompetisi ini membuat Zenius harus bersaing lebih keras untuk menarik dan mempertahankan penggunanya. Alasan lainnya, Zenius sedang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pendanaan tambahan atau investor baru untuk menjaga operasional dan pertumbuhan bisnis. Ditambah, pada tahun 2020, Zenius sempat menggratiskan pembelajaran untuk mendukung proses belajar selama masa pandemi COVID-19. Yang diakui juga merupakan fase berat karena berimbas ke bisnis. Hingga akhirnya, pada tahun 2022, Zenius telah melakukan PHK pada sebagian karyawannya. Padahal, kalau mau dibilang startup seperti Zenius yang membuat banyak bimbingan belajar offline dan toko buku tutup, nah, salah satunya yang kena imbas dari masifnya startup adalah toko buku Gunung Agung. Usai melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 350 karyawannya, PT GA13, pemilik usaha toko buku Gunung Agung, mengumumkan menutup semua gerai miliknya di tahun 2023. Pengumuman ini cukup mengejutkan, karena toko buku ini kini berusia 70 tahun, hanya tersisa beberapa gerai saja. Kemunculan platform e-commerce pun membuat banyak orang lebih memilih untuk membeli buku secara online dibanding datang langsung ke toko. Ditambah, pesatnya perkembangan teknologi membuat banyak pecinta buku beralih dari membaca buku fisik ke buku digital. Karena alasan-alasan inilah, toko buku Gunung Agung sulit untuk bertahan di pasar. Keadaan pun diperparah juga karena pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang membuat toko buku Gunung Agung tidak bisa bertahan dengan tambahan kerugian operasional per bulan yang semakin besar.
Bahkan yang sudah lebih lama dari toko buku agung juga bisa tetap keok. Perusahaan ini adalah PT Nyonya Menir. Berdiri selama 98 tahun, PT Nyonya Menir dinyatakan pilot pada tahun 2017. Semua orang pasti tahu produk-produk dari perusahaan ini. Pada tahun 1990-an, perusahaan mengalami perkembangan yang begitu pesat yang membawa nama Nyonya Menir kian melambung di dunia peracikan jamu tradisional. Sebenarnya pada periode 1980-an, bisnis ini sempat dihantam prahara internal yang membuatnya goyah. Tapi setelah masalah itu selesai, bisnis jamu Nyonya Menir kembali berjalan dengan lancar. Hanya saja, perusahaan ini tetap tidak bisa mengembangkan manajemennya dalam menghadapi perubahan era. Sekarang sudah terjadi perubahan era permintaan konsumen dari yang sebelumnya secara tradisional menjadi lebih modern dan cepat. Yang akibatnya, PT Nyonya Menir harus pilot karena punya utang ke 35 debitur dengan jumlah total mencapai 89 miliar rupiah. Sempat ada perjanjian damai antara perusahaan dengan para kreditur itu dan diberi masa penundaan dalam pembayaran utang di tahun 2015. Namun, PT Nyonya Menir dinilai tidak sungguh-sungguh membayar hutang. Akhirnya, perjanjian damai dibatalkan dan perusahaan itu dinyatakan pilot dan berimbas pada 1.104 karyawannya. Di bumi yang kita tinggali ini tersebar banyak potensinya masing-masing. Kita bisa lihat Amerika Serikat dengan lahan pertaniannya yang melimpah. Baik, tadi videonya cukup panjang. Itu saya ingin tampilkan kepada kalian bahwa ternyata dunia bisnis itu ya bukan cerita gemerlapnya saja. Kalau masalah yang bagus, kaya, dan sebagainya, ya itu oke. Tapi saudara juga harus lihat bahwa dalam dunia bisnis itu banyak kendalanya. Perusahaan sebesar itu, entah kalian tahu apa tidak perusahaan itu di zaman kalian, tapi yang pasti banyak perusahaan itu yang sudah legend. Nyonya Menir itu kalau nggak salah dari 1919 atau berapa gitu, udah sangat tua. Jadi perusahaan setua itu saja bisa kolaps, bangkrut. Tadi saudara akan dengar istilah dia hutang, ada pilot, ada itu. Nah itulah urusan-urusan yang banyak dibahas dalam dunia bisnis. Dan saya beritahu saja saudara bahwa urusan bisnis ini adalah kalau saudara pengen kerja dalam artian pekerjaan yang paling banyak lahan pekerjaannya itu di dunia bisnis ini. Jadi hukum bisnis ini adalah hukum yang paling banyak lahan kerjanya. Jadi kalau zaman saya kuliah, peminatan hukum bisnis ini yang paling laris. Nggak tahu kalau di UMKT itu yang laris malah pidana. Saya nggak tahu juga. Padahal pidana itu relatif bagi saya lapangan pekerjaannya nggak banyak. It's okay, bebas-bebas saja pilihan saudara. Tapi saya berikan gambaran saja. Oke. Itu yang akan kita pelajari secara singkat di pagi ini. Nanti saudara akan ketemu mata kuliah hukum dagang kalau nggak salah di semester 3. Hukum dagang ini ada ruang lingkupnya. Hukum dagang mengatur mengenai berbagai aspek dalam kegiatan ya. Tadi sudah dibahas. Tujuannya untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan pasti dalam menjalankan aktivitas bisnis. Pak, ini kan urusan bisnis, Pak. Ngapain orang-orang hukum ngatur-ngatur? Tidak. Dunia bisnis itu berkaitan juga dengan aspek legalitasnya, aspek kebolehannya. Boleh nggak bisnis ini? Oh, boleh nggak bikin jualan ini? Oh, boleh nggak bikin begini, kerjasamanya begini dan begitu. Banyak hal yang ada rambu-rambunya. Yang bisa jadi kalau rambu-rambu itu tidak terlaksana dengan baik, the business will end. Ya, bisnisnya gagal, itu bangkrut dan sebagainya. Lalu kita lihat sumber-sumber hukumnya. Tadi saya sudah spill ada satu nama kitab dalam bahasa Belanda, Wetboek van Kovenhandel, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ya. Bersumber dari peraturan perundang-undangan itu tadi kutip Undang-Undang Dagang dan berbagai undang-undang lainnya
saudara nanti temukan misalnya kalau yang baru ini Omnibus Law, itu banyak merangkum peraturan berkaitan bisnis, jurisprudensi dan praktek-praktik bisnis yang lalu. Jadi hukum dagang ini kelihatannya sempit, hanya mengatur tentang urusan bisnis saja, urusan perdagangan saja, tapi peraturannya banyak banget. Peraturannya banyak banget. Saya kasih tahu sedikit rahasia buat orang yang baru tahu hukum. Pengacara elit itu siapa aja? Yang kalau saudara tahu, itu pasti kan yang kenal nama pengacara, yang bisa mention nama pengacara yang saudara tahu terkenal? Hotman Paris? Apa? Ya pengacara yang saudara terkenal aja. Pengacaranya Lonely, pengacaranya Pak ya kan itu ya. Ya gitu-gitu yang terkenal kan ya. Itu tidak secara law firm, secara perusahaan lembaga firma hukum, itu pengacara yang middle saja, tidak pada topnya. Pengacara top itu saya yakin saudara nggak ada yang kenal. Banyak pengacara top tuh mainnya hanya di dunia bisnis. Dia nggak suka publisitas. Dia nggak suka dipublikasikan. Yang tahu ya orang-orang yang ngerti aja. Pebisnis tuh banyak orang yang crazy rich itu yang dia mainnya diam-diam aja. Malah yang biasanya OKB aja sih yang banyak gaya tuh, pamer makan roti sekian ratus ribu, naik jet, private jet, padahal bukan punya dia, malah yang punya itu biasanya diam-diam aja. Jadi belajar dari situ, saudara belajar bahwa kalau terlalu banyak pamer itu biasanya bukan orang yang bagus. Orang yang bagus, yang elit itu biasanya nggak suka pamer. Jadi kalau yang sosmednya isinya pamer aja itu biasanya indikasi nggak terlalu keren. Ya. Jadi law firm kaya yang ngurusi bisnis ini biasanya nggak. Saudara temukan nanti Makarim Taira, saudara nanti temukan HHP, AHP, perusahaan-perusahaan elit, law firm elit, saudara nggak pernah dengar. Kenapa ya? Karena dia nggak main di TV, yang artis ribut, dia nggak main itu. Dia mainnya yang bisnis saja. Ya, jadi saya ingin brainstorming saya biar otak kalian tidak terbodohi oleh media, ya. Kelihatannya pengacara yang terkenal. Itu ya level biasa-biasa aja di pengacara. Banyaknya ya, ada 1-2 yang memang kaya raya gitu. Tapi secara perusahaan nggak besar. Hotman Paris itu law firm-nya nggak besar. Dianya kaya, iya. Hotman Paris itu kayanya yang banyak sekarang bukan dari bisnis lawyer-nya. Ya. Propertinya banyak, ya yang lain. Yang lainnya bukan dari. Ya, kalau yang di TV itu buat keren-kerenan aja, apalagi yang di Kopi Joni itu kan biar dia keren-kerenan aja. Buat bantu-bantu orang saja. Lalu siapa subjek hukumnya? Yaitu ya the businessman, para pebisnis yang lebih aspek lagi kita yang lebih jelas lagi nanti ya perusahaan. Yang makin besar perusahaan, padahal nanti tahu bedanya antara perorangan, perusahaan, nanti ada CV, ada PT, ada go public, ada saham, itu semua dibahas dalam dunia bisnis. Ini satu bidang yang luas sekali dan duitnya banyak. Kalau saudara target apa? Jadi orang kaya ya, pilihlah bidang-bidang yang membuat saudara jadi kaya. Jadi kaya itu harus pintar, jadi tidak ada korelasi antara pintar dan kaya. Rajinlah ke sekolah biar pintar, biar kaya, enggak. Tidak harus pintar. Ya. Jadi memilih jadi dosen itu adalah pilihan yang tidak akan membuat saudara jadi kaya. Padahal dituntut kuliahnya sampai pandang-panti. Jadi ya itu pilihan saja. Tapi itu sekali lagi namanya pilihan kan ya, kita nikmati pilihannya. Tapi mau apapun itu ya, saudara harus tahu konsekuensi-konsekuensi yang saudara akan pilih. Ada contoh asas-asas dalam hukum dagang. Ini ada beberapa asas-asas saja. Pada dasarnya
dalam dunia bisnis itu seorang berbebas untuk melakukan kontrak. Dia mau bikin aturan selama tidak melanggar aturan yang ada. Jadi aturan ada itu hanya memberikan batasan-batasan. Nah di dalamnya saudara bisa, mau kontrak marginnya berapa, kalau utang piutang diselesaikan gimana, berapa lama pengangsurannya, boleh-boleh aja. Kalau ibarat dunia bisnis itu ada jualan, itu ada harga tertinggi, ada harga terendah. Di antara harga itu silakan saudara bermain. Bisnis itu mainnya silakan, bebas. Dunia bisnis itu ya tadi, satu sisi menguntungkan tapi satu sisi memang luar biasa berbahaya. Nah, ini saya juga sering dengar kata-kata yang kelihatannya manis tapi busuk. Usah kuliah-kuliah, nanti saudara mending jadi bisnismen saja. Saya katakan, jadi apapun itu butuh ilmu. Saya tidak harus bilang harus pintar ya, tapi butuh ilmu. Jadi you bisnis juga tuh butuh ilmu. Kalau you pengen jadi bisnis ya memang harus kuliah. Tidak harus kuliah, karena saya tahulah ada di antara ini yang kuliah itu kenapa ya? Karena kayaknya kalau nggak kuliah nggak gimana gitu. Orang tua saya nyuruh kuliah Pak. Padahal saya pengennya bisnis Pak. Saya pengennya tiduran aja di rumah Pak. Saya pengennya rebahan, banyak duit, kaya raya. Itu luar biasa. Ya, itulah bisnis ya. Jadi saya tadi katakan, silakan berbisnis, peluangnya besar. Ya, tapi you harus belajar ilmunya juga. Jadi bohong, nggak usah sekolah pinter-pinter, nanti mending jadi pebisnis aja. Jadi pebisnis itu juga ada ilmunya. Banyak yang sekarang itu beranggapan bahwa belajar itu harus sekolah. Saya ini pun sekolah dari TK sampai S3. Sekarang saya lagi ngambil S2, kedua saya. Saya belum berhenti kuliah. Istri saya statusnya sekarang sudah ibu-ibu, saya kuliahkan juga. Nanti selesai kuliah lagi biar aja. Saya sama istri senang kuliah saja, senang belajar. Ya. Tapi anak saya, kami punya anak baru satu ya. Anak kami itu kami tidak sekolahin. Anak kami homeschooling, belajar ya sama saya sama istri saya. Itu jadi ya namanya belajar, tidak harus di sekolah, tidak harus di satu institusi, bebas saja. Karena enggak semua yang belajar di institusi datang kuliah di UMKT itu belajar, enggak juga. Di kelas yang ngelamun ya ada juga, keluar kelas nggak dapat apa-apa ya ada juga. Ya saya nggak salahkan sih, itu pilihan saudara. Saya contohin kemarin UTS ya. UTS itu ada beberapa soal yang sengaja saya mau lihat level jawaban saudara. Hanya ingin mau lihat level jawaban saudara. Ada soal kemarin, oh ya ini ada yang belum UTS ya, nggak apa. Saya sebutkan saja. Nanti UTS-nya sebagai mumpung ingat, yang belum UTS angkat tangan. Yang belum UTS 1, 2. Oke, yang belum UTS karena sedikit saja nanti ujiannya lisan. Ya. Resiko rasakan. Waktunya pekan depan nanti saya masih carikan, nanti saya kabari si Pen ya. Jadi ujiannya pekan depan lisan. Saya ngasih waktu dulu. Karena orangnya kan sedikit aja, jadi lisan saja. Ini saya kasih contoh pekan lalu itu UTS-nya ini sebagai contoh saja. Karena ujiannya lisan, jadi nanti kan soalnya beda, jadi santai aja. Kemarin itu ada soal begini, apa perbedaan HAN dan HTN? Ya, gitu ya. Saya ingin mengukur jawabannya selevel apa. Ada yang jawab, HAN adalah hukum administrasi negara, HTN adalah hukum tata negara. Itu jawaban anak SD. Jawabannya betul, tapi levelnya anak SD. Ada yang jawab gitu aja. Betul, jawabannya betul. Jadi ada itu ukuran, ingin melihat kalau bahasa anak muda kan sophisticated, makin canggih nggak sih? Kuliah itu membuat saudara makin canggih cara berpikirnya. Ternyata masih ada yang cara berpikirnya dalam hal tertentu nggak beda jauh sama anak SD.
Dan saya tidak mau menyalahkan. Saya tidak menyalahkan, tetap saya kasih nilai, tapi nilainya kecil. Ya kan? Jadi pilihan saudara mau dapat A, B, C itu sebenarnya pilihan saudara. Yang tadi jawab gitu berarti dia memilih jawaban asal dia ikut kuliah, rajin datang kuliah, dia UTS ikut, UAS ikut, nah saya jamin dia akan dapat lulus gitu. C. C kan cukup, kan sudah cukup. Ya, jadi yang sadar jawab kayak gitu, gak usah ngaku di sini. Tapi ukurlah berarti jawaban saudara itu level jawaban anak SD. Ada yang jawaban agak sedikit, oh ini anak SMP. Oh ini ada lebih canggih lagi, oh ini baru levelnya yang bagus, oh ini jawaban anak perkuliahan. Jadi kalau jawabnya masih kayak gitu, nah, sekali lagi di kuliah itu agak beda ya. Saya nggak tahu ya, saudara ini generasi yang agak kasihan, sering dihujat sama orang, Gen Z, itu kan sering dihujat banyak orang. Saya tidak yakin semuanya begitu. Pasti ada yang baik, tapi pasti ada juga yang begitu. Yang kemarin banyak di kelas itu suruh hitung-hitung kali-kalian, pembagian yang dasar-dasar nggak bisa. Suruh jawab hal-hal yang sepele, oh ternyata ada yang jawabannya begitu. Dulu itu efeknya kata orang-orang ya dunia pendidikan, itu efeknya karena kalian ada nggak yang diangkat tangan di sini yang pernah nggak naik kelas? Nggak ada kan? Karena kurikulum zaman kalian itu sejelek apapun kalian naik kelas, sejelek apapun kalian lulus. Zaman saya sekolah itu ada UN terakhir lah. Setelah itu nanti ada lagi. Kami itu generasi yang UN-nya kejam, tidak sampai nilai sekian nggak lulus. Generasi saya ada nggak lulus, ada nggak lulus. Itu efeknya apa? Generasi kalian ini efeknya nanti waktu kuliah stres. Saya wanti-wanti dan tidak stres ya. Di level kuliah itu dosennya rada kejam. Maksudnya kalau nggak level ya nggak lulus. Kami nggak mikir. Jadi kalau yang masuk kelasnya 100, belum tentu 100-nya ini lulus dapat sarjana hukum. Enggak. Kalau anak SMA kan gitu ya. Masuk 100 ya lulusnya 100 itu. Ya paling ada 1-2 yang gagal, misalnya nggak apa gitu. Tapi angkatan pertama UMKT Fakultas Hukum yang lulus itu hanya 45%. Bayangkan ya, hanya 45%. 50% aja nggak nyampe yang lulus sampai sarjana, nggak nyampe 50%. Ya walaupun ada peningkatan tidak pernah nyentuh angka 70%. Belum pernah nyentuh angka 70%. Data yang saya tahu ya sampai hari ini. Jadi kalau ada 100 nih orang nih, berarti tebak-tebakan kalau pakai statistik itu ada 30 orang yang nggak akan lulus sampai sarjana. Salah satunya kenapa? Dia mata kuliah ini nggak lulus, mata kuliah. Paling banyak itu apa? Biasanya tidak masuk, jarang masuk. Kan kuliah itu bebas ya. Banyak ada orang tuanya lapor, Pak, dia masuk terus Pak. Berangkat sekolah, iya berangkat ke kantin. Di kantin itu sudah tulisan no smoking, masih aja ngerokok. Memang otaknya nggak dipakai, ya kan? Memang otaknya nggak dipakai. Kejam Bapak, iyalah saya dapat perintah suruh jelasin begitu. Karena banyak ketahuan, kelihatan lagi pakai bajunya ada mana gitu kan? Ya saya wanti-wanti saja gitu. Tapi ya kalau saudara, sekali lagi bukan pilihan dosen. Dosen tidak akan mengejar, cuek aja. Saudara mau lulus nggak lulus, dosennya tetap dapat gaji. Kalau SD sampai SMA, saudara nggak naik kelas, gurunya dimarahi. Gurunya dimarahi. Ditegur, kok bisa nggak lulus? Kamu yang belum pintar ngajar. Kalau dosen, hajar aja. Cuek, nggak pernah seumur 7, hampir 8 tahun saya jadi dosen. Saya selalu ngasih nilai D dan E di kelas saya, pasti ada. Mudah-mudahan ini kelas pertama yang tidak ada yang berarti. Tapi kok saya nggak yakin ya dengan jawaban UTS yang begitu.
Jadi kalau ada dosen yang ngasih A semua, saya jamin itu bukan dosen yang baik. Itu malah bukan dosen yang baik. Karena di kuliahan ini kita harus punya standar. Ya kalau memang nggak mampu nggak usah lulus. Aduh Pak, saya nggak, bukan passion saya kuliah, nggak apa-apa, silahkan keluar dari kuliah. Bebas aja. Gaji saya ngajar 100 sama ngajar 2 orang tuh sama aja. Jadi saya cuek-cuek saja. Nah, gitu. Makanya kalian mau tidur di kelas ini, mau main game, mau mabar di belakang itu, silahkan. Kan gitu. Lalu yang kedua, prinsipnya adalah prinsip itikat baik. Bisnis manapun, bahkan seorang mafia ya, kalau saudara tuh film-film mafia ya, film-film yakuza, film apalah, gangster-gangster itu, mau nggak mau, gangster itu akan besar, yakuza itu akan besar, mafia itu akan besar kalau mereka punya manajemen yang baik. Intinya itikat baik, dia tidak jujur, tidak menyalahkan transaksi dan sebagainya, itu diperlukan oleh siapapun, bahkan dalam bisnis haram pun. Saya pernah cerita di kelas mana ya, bahkan apa namanya, orang yang lagi judi saja itu pengen judinya dengan cara yang jujur. Ya kan nggak pengen dicurangi kan, saya pengen judi Pak, tapi pengen judinya yang tidak curang kan gitu. Gimana ya? Ya begitulah. Lalu ada prinsip keseimbangan kepentingan. Masih banyak aspek-aspek yang lain, tapi di level PTHI saya hanya ingin cerita menyenggol sedikit saja yang nanti saudara mengenal, oh ada bidang ini. Oke, dalam hukum dagang tentu kita mengenal ada berbagai jenis transaksi, baik dari barang, ini yang paling jadul ya. Pada dulu ya jual beli itu dulu barang, ada jasa. Sekarang mulai berkembang yaitu transaksi elektronik. Ya. Banyak dulu hal yang dulu dibeli secara manual, tatap muka, sekarang banyak dibeli dengan elektronik. Tadi ya salah satunya ada perusahaan-perusahaan yang drop karena apa? Karena pasarnya itu berubah menjadi dunia elektronik. Salah satunya yang banyak drop itu buku. Kata-kata cerita tadi di video itu, para pembaca itu beralih ke media digital. Saya tapi kok nggak yakin. Coba ya, ini tahun 2024. Ada nggak yang satu, ya saya mau angkat tangan, yang di tahun ini selesai baca satu buku. Bukan buku bacaan novel, bukan, tapi yang sifatnya keilmuan. Ada nggak yang selesai satu saja baca buku? Angkat tangan. Nggak ada. Jadi bohong video aja jadi beralih. Memang orangnya aja nggak baca buku. Saya tahun ini mungkin sekitar 30 ada buku yang saya selesaikan di tahun. Anak saya yang kecil usia 10 tahun itu baca mungkin buku pelajaran selevel dia ya, itu mungkin 15-20 ada. Anak saya nggak sekolah tadi. Gara-gara kalian sekolah lah makanya kalian nggak baca ya. Anak saya karena nggak sekolah itu mungkin jadi bisa baca-baca. Oke, juga sekarang era negaranya ada era perdagangan internasional. Saya ada satu video. Di bumi yang kita tinggali ini tersebar banyak banget potensinya masing-masing. Kita bisa lihat Amerika Serikat dengan lahan pertaniannya yang melimpah, atau negara Timur Tengah yang kaya akan bumi. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, mulai dari letak geografis, sumber daya alam, kondisi ekonomi, dan sumber daya manusia yang dimiliki. Faktor-faktor ini juga tidak hanya memberikan potensi, tapi juga kekurangan-kekurangan yang tentunya menjadi masalah bagi setiap negara. Lalu, gimana sih caranya agar masalah itu bisa ditaklukkan? Gimana caranya negara-negara yang lahan pertaniannya sempit bisa memenuhi kebutuhan pangannya? Atau negara-negara yang justru hasil pertanian yang melimpah bisa lebih memaksimalkan potensinya itu? Ya, jawabannya adalah ekspor dan impor.
Dengan ekspor, kita bisa menjual produk-produk yang melimpah di suatu negara. Dan dengan impor, suatu negara bisa mendatangkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi dari negara lain. Lebih jauh lagi, ekspor bisa membantu mempertahankan tingkat lapangan kerja yang tinggi untuk negara-negara industri seperti Amerika Serikat. Pada tahun 2012, Amerika Serikat diperkirakan memiliki 4,9 juta orang yang terlibat dalam produksi barang atau jasa yang dijual ke negara lain. Selain itu, bagi banyak negara berkembang, ekspor juga bertujuan untuk mendapatkan uang agar bisa membiayai produk yang tidak bisa mereka produksi sendiri. Lalu, bagaimana dengan impor? Impor juga sangat penting. Coba kita bayangkan bagaimana jika Indonesia tidak mengimpor komputer atau smartphone yang sedang kita gunakan untuk menonton video ini. Ya hanya untuk lingkup negara, impor juga sangat berperan bagi produsen yang memproduksi sebuah produk yang berkualitas. Kita lihat iPhone, ponsel pintar asal Amerika Serikat ini mendatangkan komponen-komponennya dari berbagai negara. Tapi karena membuat uang negara keluar, impor ini selalu dianggap buruk dibandingkan ekspor yang bisa mendatangkan uang. Namun sebenarnya tak jarang ekspor justru membutuhkan impor. Tekstil di Indonesia misalnya, industri sebesar 150 triliun rupiah ini menyumbang 1,11% PDB nasional pada 2017 dan merupakan salah satu dari 10 eksportir terbesar di dunia. Angka itu hanya akan terwujud jika industri melakukan impor atur, mesin, serta teknologi pendukung dari negara lain. Jadi, seperti itulah peranan ekspor dan impor bagi suatu negara. Terima kasih telah menonton video Android. Ada satu pertanyaan. Indonesia tuh kaya minyak enggak? Kaya. Itu saya dibodohi. Karena ternyata kapasitas minyak kita itu saat ini produksi nasional itu kurang untuk menyukupi kebutuhan. Jadi saat ini kita itu kenapa harganya? Kita kaya minyak kok? Karena kita belum impor. Minyak itu impor. Jadi kebutuhan, iya kita produksi, iya kita punya. Ibarat saudara punya ladang, saudara nanam padi, kebutuhan saudara 10 ton. Saudara kaya memang, bikin punya lahan luas, tapi produksinya hanya 8 ton. Saudara dibilang kaya enggak juga. Kenapa? Saudara butuh beli 2 ton lagi. Tuh, saudara hati-hati ya sekarang. Ini kan sekelasnya kan terbodohi oleh media itu. Ya kan? Ternyata kita itu dalam hal bahan bakar minyak itu impor, bukan orang sok-sokan kaya. Jadi sebenarnya negara Indonesia itu kaya, tapi karena kebanyakan orang jadi miskin. Penghasilan 100 juta per bulan tuh kaya apa enggak? Tergantung. Kalau buat 1 orang, 2 orang, wah dia ongkang-ongkang kaki. Kalau buat ngidupin 100 orang, miskin juga jadi ya kan? Gitu loh. Jadi perbandingannya. Nah, dalam bisnis yang paling banyak nanti saudara akan temukan mata kuliah yang berkaitan dengan kontraknya ada beberapa. Nanti di hukum bisnis, di hukum perusahaan, saudara nanti akan ada mata kuliah kontrak, penyusunan kontrak. Nanti ada lagi prakteknya penyusunan kontrak. Jadi banyak. Karena aspek ini sangat digunakan di berbagai bidang. Namanya kontrak. Kalau bahasa gampangnya kontrak itu adalah perjanjian. Tapi yang disebut kontrak itu adalah biasanya adalah perjanjian yang tertulis.
Karena perjanjian itu ternyata nanti saudara belajar di mata kuliah hukum perjanjian, tak semua perjanjian itu tertulis. Aku janji kepadamu sehidup semati. Oh, 2 bulan putus, apa sehidup semati? Bagiku kamu cukuplah satu-satunya. Iya. Tapi dia ngomong ke 5 wanita. Oke. Nanti saudara akan belajar tentang syarat sahnya perjanjian. Yang disebut perjanjian itu sah kalau apa? Ada aspek si pelaku perjanjiannya. Apakah anak kecil kalau bikin perjanjian itu sah atau tidak? Ada misalnya namanya siapa? Kipung dan Rapatar itu kan belum cukup umur. Nah hartanya tuh harta dia apa harta orang tuanya? Ya, nanti saudara akan pelajari itu aspek ini kan dagang ini adalah turunan dari perdata spesifik nanti menurunkan hal-hal yang lain. Ada cerita tentang ada seorang anak yang sekarang sudah beranjak dewasa lalu dia cerita kalau uangnya habis dibawa oleh bapaknya. Yang tahu cerita? Anaknya kecilnya namanya Baim. Mungkin waktu kalian kecil dia pun masih kecil. Namanya Baim. Namanya Baim ya? Ya. Ya. Ya kan? Nanti dia protes ketika sudah besar uangnya ternyata uangnya itu bawa bapaknya dan sebagainya. Oke. Hukum itu memberikan apa sih? Dalam bisnis dia mencarikan kepastian hukum. Saudara beli sesuatu di e-commerce sebut aja, entah kuning kah, entah oranye kah, entah hijau apa gitu ya. Saudara ketika klik kan ada kepastian saudara bayarnya berapa, ya, dikirimnya kapan, itu kan ada estimasinya, nerimanya kira-kira maksimal kapan. Kalau lebih dari itu saudara ada ketentuannya. Kemarin istri saya beli di salah satu e-commerce ya, itu dia beli 1 buku, pas dibuka bukunya ada 3 dan bukan judul yang dia inginkan. Dia confirm ke sellernya, salah kirim. Akhirnya apa? Dia ajukan pengembalian. Jadi ada kepastian mengatur itu gimana? Kerangka bisnis ini bisa berjalan bukan seenaknya, kan gitu. Lalu itu juga bagaimana melindungi hak-haknya, baik pelaku bisnisnya, baik pembelinya, penjualnya, dan sebagainya. Kita juga bagaimana memfasilitasi transaksinya. Jual beli sekarang kan banyak antara pulau, antara itu, ada pengaturan tentang transportasinya, tentang asuransinya kalau terjadi. Jadi pernah kejadian ada 3 paket saya itu nggak nyampe, pas dicek ternyata ada kendala, tulisannya sih bencana non alam, tebakan kami ya entah dia rusak entah apa kayak gitu. Akhirnya kan siapa yang bertanggung jawab? Itu negara hadir, salah satunya bagaimana mengatur itu. Nah kalau ada permasalahan di antara mereka, bagaimana penyelesaian sengketanya? Saya pinjam uang 100 juta ya di bank, lalu saya wajib nyetor sekian, lalu saya nggak dalam keadaan tertentu, yang paling banyak kemarin waktu COVID itu banyak orang tidak bisa nyetor, karena apa? Ekonomi sangat melambat. Bagaimana menyelesaikan sengketanya? Ada kemarin waktu COVID pemerintah mengatur ada penundaan. Ya kalau nggak bisa ditunda lagi gimana? Bagaimana menyelesaikan sengketanya? Nanti saudara akan terima cerita tentang kalau di bank kan itu kan ada jaminan, nanti ada eksekusi jaminannya, ada sita, ada lelang. Jadi aspek dalam dunia hukum bisnis banyak sekali. Dan itu peluang duit. Bayangkan ya, dari perusahaannya, mendirikan perusahaannya, perizinan perusahaannya itu sudah jadi uang, sudah jadi banyak lahan usaha. Lalu kalau jual beli, menyiapkan barang itu kan marketingnya dan sebagainya. Lalu ketika dibeli dia pengiriman tuh ada aspek ekspedisinya. Itu kan bisnis semua, ada asuransinya, ada macam-macamnya.
Kalau itu ternyata nanti sengketa, jadi ada penyelesaian sengketa macam-macamnya, baik dari eksekusinya, lelangnya. Jadi aspek hukum dagang ini, walaupun hanya membahas satu bidang tertentu, melibatkan banyak hal dan membuka lahan pekerjaan yang sangat banyak. Ini contoh sengketa-sengketa dalam dunia bisnis nih. Yang pertama sengketa namanya one prestasi. One prestasi itu apa sih? Adalah saudara kemarin sebenarnya sudah tonton hukum perdata, itu bicara tentang tidak dipenuhinya satu kewajiban oleh salah satu pihak. Ya, namanya one prestasi. Misalnya barangnya dijanjikan datang tanggal 10 November, sampai hari ini tanggal 15 belum datang-datang. Misalnya, bagaimana penyelesaiannya? Bisa ada gugatan, bisa ada arbitrase, bisa ada mediasi. Jadi aspeknya cukup. Lalu kalau ada persaingan usaha, nanti kita bicara ini sedikit tentang persaingan tidak sehat. Nanti ada slide PPT selanjutnya bicara tentang hukum persaingan usaha. Lalu nanti ada sengketa konsumen. Ada juga nanti sengketa merek. Nah, dagang ini juga bicara tentang kekayaan intelektual. Ya, sengketa yang banyak terjadi itu juga sengketa merek yang mirip-mirip gitulah ya. Kan sekarang tuh strategi bisnis kadang agak-agak curang tuh pakai merek yang serupa, namanya sama. Nanti ada yang bisa jadi sengketa. Ya. Bahkan akhirnya kalau saudara temukan kadang ada bisnis itu ganti nama, itu kadang ada aspek sengketanya. Karena banyak orang tuh asal. Di situ tuh ada satu laundry lah di dekat sana lah, daerah Suryayanta ke sana tuh. Ada tuh gambarnya. Jokowi dan Prabowo dan siapa pernah hadir di sini, kan dia klaim-klaim lalu gambar gitu. Nah itu karena dalam dunia bisnis, apalagi yang sudah besar, itu jadi sengketa itu. Menggunakan, bisa jadi foto modelnya protes dia, masa nggak pernah itu kok dicatut wajahnya, kan gitu. Baru-baru ini ada siapa? Ada seorang artis yang bukan cuma satu orang, 26 kata dia, tapi yang diberita itu kan awalnya si dia. Sebut saja nama inisialnya saya lupa sih, Denny Cagur. Nah inisialnya dia itu dia itu dipanggil polisi itu kan karena dia jadi model iklan endorse gitu ya. Saya lupa modelnya seperti apa ceritanya terkait dengan judi online. Nah saya ingin lihat dari sudut pandang entah endorsement, entah itu kan sekarang banyak orang endorse, itu kan itu bisnis itu. Kan sempat jadi ramai juga kalau tidak endorse tapi ternyata tidak terima uang endorse tapi tidak di endorse-nya dan sebagainya. Macam-macam lah. Urusan bisnis ini sangat luas aspek. Oke. Sehingga dia punya potensi sangat besar di dunia digital saat ini. Tahukah Indonesia adalah pengekspor produksi olahan gandum keempat di dunia? Lebih tepatnya, Indonesia adalah pengekspor mie instan keempat di dunia. Padahal Indonesia bukan produsen gandum. Jadi, kenapa Indonesia bisa ekspor produk gandum seperti ini ya? Yuk unboxing faktanya sekarang. Untuk memproduksi mie instan, industri perlu impor gandum dari negara-negara seperti Australia, Ukraina, Kanada, dan Afrika Selatan. Kemudian, gandum tersebut diproses menjadi terigu, dan dari terigu diolah menjadi mie instan selera aku. Yang lain mengolah supaya isi dua. Proses produksi dari materi mentah hingga produk jadi ini bisa menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari pekerja pabrik, manajerial, hingga logistik agar mie instan bisa sampai ke toko terdekat dari rumahmu.
Selain konsumsi domestik, instan buatan Indonesia juga dikirim ke seluruh penjuru dunia. Udah tercium belum wanginya mie goreng bawang? Nah, kalau kamu perhatikan proses pembuatannya, mie instan adalah bukti kegiatan timbal balik impor dan ekspor. Begini penjelasan Pak Yosen, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies atau CSIS tentang itu ekspor impor. Saya akan mengajak Anda untuk memahami definisi dari ekspor dan impor terlebih dahulu. Ekspor adalah kegiatan perdagangan barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual keluar. Sedangkan impor berarti kegiatan perdagangan barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri dan dijual ke dalam negeri. Pasti kamu bertanya-tanya, Indonesia kan tanahnya luas, kenapa Indonesia nggak produksi gandum sendiri? Nyatanya, gandum sulit tumbuh di Indonesia, sehingga petani kita belum bisa memproduksi gandum dalam skala industri. Kalau dipaksakan, akan banyak biaya yang dikerahkan dalam proses riset dan pengembangan. Yang sering terjadi, alih-alih dapat panen, para petani malah merugi. Kalau kita impor terus, lebih rugi dong. Rugi dong. Nah, dan juga kok, coba kita kembali ke cerita tentang impor tadi. Setelah gandum yang kita impor dari Australia selesai, diproses menjadi mie instan, Indonesia kembali mengekspor mie instan tersebut ke Australia. Bahkan, Australia merupakan pengimpor mie instan Indonesia terbesar kedua di dunia. Coba tebak, negara apa yang paling banyak mengimpor mie instan Indonesia? Yap, Malaysia. Jadi, apa manfaat ekspor impor? Proses ekspor impor bisa menguntungkan negara dalam mengisi komoditas yang langka, menyerap banyak tenaga kerja, dan menambah kadar penghasilan negara. Sementara, negara juga bisa mengekspor produk yang tumbuh di dalam negeri, memperluas daya jual produk, dan membuat usaha domestik terus berinovasi. Idealnya, ekspor impor adalah solusi yang sama-sama enak bagi kedua belah pihak. Punya pendapat lain soal impor dan ekspor? Share di kolom komentar yuk! Di bumi yang kita tinggali ini tersebar banyak potensinya masing-masing. Kita bisa lihat Amerika Serikat. Yang belum sarapan dia ke mie instan enak ya. Oke. Selanjutnya kita bicara tentang hukum persaingan usaha. Ini salah satu anak lah gitu ya, cucu dari hukum perdata. Kan perdata ada pendagangnya, dia cucunya lagi, dan subs lagi dari satu sisi. Dia bicara tentang mengatur persaingan sehat di pasar. Pasar jangan diartikan itu pasar segiri, pasar itu bukan. Ya itu ada, tapi ini pasar secara lebih luas. Bahwa ada namanya globalisasi yang membuat industri itu ekspor impor yang tadi itu menjadi sangat mengakses seluruh banyak tempat, bahkan orang di pedalaman sana ya bisa. Saya kemarin ada lihat waktu mudik ke kampung itu, mereka ya bisa beli e-commerce itu juga. Sebenarnya nyampainya kapan, berapa lama kayak gitu, dan biaya ongkirnya berapa. Tapi ya itu pengaruh globalisasi. Di kampung saya itu di Kutai Timur sana, agak jauh di pelosok sana, itu sedang hitsnya itu anak-anak sekolah pakai sepeda listrik. Jadi mana-mana banyak, bahaya itu sekarang, ngeri ya. Jadi dia, kalau dulu penguasa jalanan tuh ibu-ibu pakai matic, sekarang kalau di kampung itu tuh nambah anak-anak SD SMP yang pakai sepeda listrik gitu. Pokoknya jalan ngawur lah pokoknya saya tadi. Ya itu saya melihat dari aspek bahwa
globalisasi membuat orang-orang yang di kampung itu bisa pakai barang-barang yang ya mungkin dulu nggak terbayangkan. Lalu itu aspek perkembangan teknologi dan cuma itu bisa menimbulkan ketidakseimbangan. You punya modal, you bisa kuasain semuanya. You punya modal, you bisa ambil semuanya. Yang kecil kalah, ya kan gitu. Kalau bahasa sekarang ya UMKM itu gimana kalau dimakan perusahaan besar semua, kira-kira begitu. Maka ada diatur namanya persaingan usaha. Jangan sampai pemilik-pemilik modal itu nanti melakukan persaingan usaha tidak sehat, istilahnya. Maka mendorong persaingan secara sehat, melindungi konsumen juga. Sekarang kan kita dihadapkan dengan tiket pesawat yang mahal sekali. Sempat ada satu era dulu waktu saya baru-baru lulus kuliah S1 tuh harga tiket tuh perang. Jadi dulu itu dari Balikpapan ke Jogja itu bisa 500 gitu. Kalau ke Surabaya itu bisa 300 saja. Ya. Di 2014, 2015 ya. Sekitar itulah itu mulai. Jadi mulai sekarang apalagi sejak Covid itu harganya meningkat drastis. Dulu tuh bahkan sempat ada promo-promo gitu, Jakarta Bali itu bisa 100 ribuan saja dulu. Pesawat itu. Dulu ya itu ya bisa jadi ada persaingan usaha yang memang promosi macam-macam. Ibarat dulu itu di awal-awal ada ojol-ojol itu. Dulu awal-awal ojol itu orang-orang yang driver-drivernya itu motor saja sehari bisa dapat 1 juta gitu. Biasa aja. Kenapa? Apalagi mobil itu bisa sehari 1 juta tuh gampang aja. Kenapa ya? Karena salah satunya pertama dulu itu drivernya sedikit. Yang kedua perusahaannya kalau istilah zaman dulu tuh bakar duit. Jadi dia ngasih bonus banyak. Sekarang pada ngeluh driver-driver itu dapat sekian aja susah Pak dan sebagainya. Kenapa? Karena drivernya banyak. Terus perusahaan nggak lagi bakar duit. Perusahaan sudah merasa ya yang butuh banyak. Nah, gitu. Kan sekarang yang remuk itu drivernya. Dulu jujur aja. Dulu banyak orang kerja di kantoran itu resign milih jadi driver ojek. Kenapa? Gajinya gede mah. Sebulan dapat 8 juta, 10 juta itu gampang. Driver itu. Sekarang nyengir. Saya ingin kasih contoh. Beberapa hari lalu, Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah mengungkap penyelidikan besar-besaran untuk kasus anti-monopoli atau monopoli secara besar-besaran terhadap perusahaan raksasa teknologi yang belum disebutkan namanya, jadi masih rahasia. Sementara itu, Komite Kehakiman DPR AS telah memulai penyelidikan anti-monopoli ini untuk perusahaan teknologi yang besar yang biasa kita gunakan, Facebook, Google, Apple, dan juga Amazon. Dengan praktik bisnis mereka yang agresif dan berpotensi diduga mendominasi atau memonopoli pasar. Nah, seberapa kuatkah raksasa-raksasa teknologi ini dalam menghadapi ancaman dugaan monopoli? Kita akan bahas bersama-sama dugaan monopoli raksasa, ancam raksasa teknologi. Dimulai dari aplikasi yang rasanya hampir semua orang, ya baik dari kalangan muda sampai kalangan yang sudah lanjut usia, kemudian pelajar, hingga pekerja, dan kalangan-kalangan lainnya saat ini pasti mempunyai akun Facebook ya, atau mungkin kalau tidak Facebook bisa juga WhatsApp untuk berkirim pesan sehari-hari dan juga Instagram ya untuk update foto-foto kita atau video-video kita sehari-hari. Nah, sampai saat ini Facebook sudah memiliki jumlah pengguna 2,3 miliar pengguna pada tahun 2018 dan pendapatan yang juga terus meningkat. Kita lihat dari 2016 28 miliar dolar Amerika Serikat sampai ke 2018 sudah ada di angka 56 miliar dolar Amerika
Serikat. Dan Facebook dengan data-data ini jelas kita semua sepakat bahwa ini adalah raksasa teknologi, salah satu raksasa teknologi. Bahkan Facebook juga dengan adanya banyak sekali jumlah penggunanya ini sudah terlibat kasus penyalahgunaan data privacy ya, kita ingat beberapa waktu lalu dan masih berlangsung sampai saat ini proses hukumnya. Tapi apakah bisa dibilang bahwa Facebook ini melakukan praktik monopoli? Dan memang banyak kritikus-kritikus yang mengatakan sepakat bahwa Facebook ini perlu dipecah-pecahkan gitu ya, jangan satu grup sendiri Facebook secara besar begitu, karena Facebook ini dipercaya bisa menekan pesaing atau kompetitor lainnya baik dengan membeli atau mengakuisisi perusahaan kompetitornya atau menggunakan sumber daya yang sangat besar untuk meniru layanan kompetitor yang ditawarkan gitu ya. Nah, seperti waktu dulu mungkin Anda juga pernah mendengar informasi bahwa Facebook ini ingin membeli Snapchat karena merasa Snapchat ini adalah saingan terbesarnya. Tapi walaupun Facebook diduga melakukan monopoli, tapi Facebook tetap berusaha meyakini bahwa Facebook ini tetap memiliki pesaing di bidang telekomunikasi digital termasuk Google dan juga Apple. Nah, belum lagi ada juga undang-undang monopoli, anti monopoli yang berlaku di Amerika Serikat. Ini sebenarnya lebih fokus pada perusahaan-perusahaan dengan layanan berbayar. Sementara Facebook ini sendiri kita bisa akses gratis gitu ya. Nah, selain itu Facebook juga memiliki pangsa pasar kurang dari 1/4 iklan digital di seluruh dunia, jadi masih jauh di belakang Google dengan iklan yang segitu banyak ya begitu. Artinya sepertinya akan sulit untuk memecah atau memecah bisnis Facebook ini jadi tidak terus atau tidak begitu kuat seperti yang sekarang. Sekarang kita beralih ke aplikasi atau layanan yang lainnya. Kalau mungkin tadi Facebook masih ada yang belum atau tidak menggunakannya, bagaimana dengan Google? Kita tahu ya Google ini pasti hampir semua orang menggunakan search engine-nya Google kalau kita mau cari tahu ada makanan apa di sekitar kita, atau mungkin yang termudah mencari definisi sesuatu gitu ya, ini apa sih artinya, pasti beralih ke Google. Terus lagi kita sekarang menggunakan handphone yang menggunakan sistem operasi dari Google juga, yaitu Android. Kemudian email kita yang kita gunakan untuk bekerja sehari-hari biasanya menggunakan Gmail, dan untuk mengupdate video-video juga kita menggunakan YouTube kan. Dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang telah diakuisisi atau dikembangkan oleh Google. Pendapatan Google juga setiap tahun terus meningkat. Kita lihat dari 2016 $90 miliar Amerika Serikat, kemudian meningkat menjadi tahun lalu sudah di angka $136 miliar Amerika Serikat. Nah, sama seperti Facebook tadi, para kritikus juga mengatakan sepertinya dominasi Google mungkin search engine atau mesin pencari ini sudah memungkinkan Google untuk mengalahkan pesaing atau kompetitor lainnya, terutama karena Google ini bisa menampilkan produk atau layanannya sendiri dan iklannya juga lebih dominan untuk produk-produk sendiri. Tentu saja Google menganggap ini sah-sah saja ya, karena layanan-layanan juga layanan punya dia dan itu berarti hak dia untuk menggunakan sesuatu yang diinginkan gitu ya. Nah, Google ini juga terlalu banyak memberlakukan peraturan yang disebutkan menguntungkan diri sendiri kepada produsen smartphone yang tadi menggunakan sistem operasi Google Android. Tapi kelihatannya masih sulit juga untuk menyatakan bahwa Google memiliki kekuatan monopoli yang besar, karena kita semua pasti membutuhkan Google ini. Nah, bagaimana dengan Apple? Berbeda dengan yang lainnya, mungkin pengguna Apple ini kebanyakan segmented gitu ya, segmennya menengah ke atas, karena kita tahu harga Apple tidak terlalu murah atau relatif lebih mahal dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Tapi tetap saja kita lihat penggunanya juga semakin banyak. Bahkan Apple juga merilis di Januari 2019 ini jumlah perangkat aktif, artinya hampir miliaran orang gitu ya, menggunakan 1,4 miliar active device Apple, dan ini ada di seluruh dunia. Pendapatannya kita lihat setiap tahun juga terus meningkat dari $216 miliar Amerika Serikat sampai di 2018 sudah tembus $266 miliar Amerika Serikat. Dan perangkat Apple ini juga menggunakan sistem operasi sendiri ya. Kalau Google punya Android, Apple ini punya iOS, dan juga untuk App Store-nya ada Google App Store kan ya. Kalau di Android ini ada Apple App Store. Nah, Apple App Store inilah yang diduga menjadi tempat Apple untuk mengontrol semua akses kita ke aplikasi-aplikasi dan menetapkan tarif untuk berlangganan berbagai aplikasi yang ada di Apple App Store. Kalau penyelidikan nanti dilakukan atau dibuka, sepertinya Departemen Keamanan Amerika Serikat kemungkinan besar akan fokus pada kemungkinan dari Apple App Store ini menyalahgunakan hak dan juga harganya untuk mencekik dan mencungkil kompetitornya. Jadi tarif langganan
yang diterapkan Apple App Store ini mahal, itu juga pernah digugat oleh konsumen sebelumnya ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Bahkan membuat aplikasi mengatakan banyak dari aplikasi mereka itu sudah diblokir karena Apple ingin penggunanya menggunakan produknya sendiri. Jadi sama seperti yang lainnya, Apple juga ingin menggunakan produknya, Apple juga ingin penggunanya menggunakan produknya sendiri gitu. Tapi tetap saja Apple membantah ya, seperti yang lainnya juga mengatakan bahwa mereka biasanya cuma memblokir aplikasi dengan fitur yang mengganggu privasi pengguna. Kemudian Apple juga mengatakan tarif yang digunakannya ini juga tidak terlalu mahal dan digunakan untuk membiayai operasional Apple juga dan untuk gaji karyawannya. Nah selanjutnya yang terakhir ini juga sudah pernah dibahas dalam episode Evening Activities Indonesia sebelumnya, Amazon. Ya kita tahu Amazon ini juga sudah menjadi raksasa dari awalnya menjual buku online, sekarang Amazon sudah tumbuh menjadi pemain e-commerce raksasa dan mengembangkan bisnisnya hingga ke bisnis streaming video, ada Amazon Prime, bahkan juga saingannya Netflix, kemudian bahkan bahan makanan juga di akuisisi, dan Amazon memang mendominasi kalau dilihat penjualan online-nya. Perusahaan riset pasar e-marketer ini memproyeksikan Amazon akan menyumbang 52% untuk penjualan online di Amerika Serikat tahun ini, naik dari 48% tahun lalu. Kasusnya juga mirip, kita lihat pendapatannya semakin meningkat, 136 miliar dolar Amerika Serikat sampai di 2018 ada 233 miliar dolar Amerika Serikat, dan ada banyak pihak yang mencoba Amazon ini lebih banyak menawarkan produk-produknya sendiri dibandingkan dengan produk pengecer lainnya yang menjualkan produknya di Amazon begitu ya. Tapi tentu saja sama juga seperti yang lainnya, Amazon membantahnya. Nah kita akan nantikan sama-sama apakah terbukti bahwa raksasa teknologi benar-benar akan monopoli, dan apa tindakan nanti dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Kembalikan. Oke. Kalau kita lihat aspek-aspek siapa yang terlibat dalam persaingan usaha, ya tentu yang paling banyak ya utamanya pelaku usaha. Nah, tapi juga tidak diperlukan bahwa user, yaitu penggunanya atau konsumennya, ada pihak yang menggunakan hasil produk dari pelaku usaha itu, maka perlu ada lembaga pengawas. Kira-kira nanti ada satu lembaga namanya KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang nanti punya tugas untuk itu, wewenang melakukan pengawasan atas persaingan usaha yang ada di Indonesia. Apa bentuk persaingan usaha tidak sehat yang paling sering kita dengar? Ya tadi, monopoli. Keadaan di mana satu pelaku usaha dia kuasai itu pasar, dia menentukan harga itu yang menurut dia, bukan lagi kan konsepnya gini, makin banyak pebisnis ya mereka akan saingan harga, pasang harga. Jadi ya orang nggak bisa seenaknya pasang harga tinggi, yang lain ya akan kalah sama yang pasang harga rendah. Kalau saudara buka misalnya saya contohkan aja mereknya Shopee gitu ya, dia sekarang bikin bisnis itu ada, kemarin diprotes soalnya, ada tulisan termurah di Shopee. Jadi kan dia melihat mana yang paling murah di situ. Kan dia namanya konsumen nyari yang paling murah. Nah, itu mekanisme pasar bebas. Nah, kalau monopoli ya dia karena dia yang menentukan, ya dia kuasai itu. Ya Apple itu di satu sisi dianggap melakukan itu karena dia segmented sekali. Orang kan melihat Apple itu mahal ya. Mahal itu kalau analisis orang-orang, mahal itu bukan karena produknya sangat bagus. Bukan karena produknya sangat bagus mungkin yang pakai Apple itu. Tapi karena dia sengaja pasang harga mahal. Agar orang yang berarti pegang Apple itu orang kaya gitu ya. Apple mau berapa? Apple 15 apa? 15 kali bayar gitu. Ya maksudnya ya bebas saja lah, saya nggak bilang harus pakai, enggak. Dia kan bikin, berarti harus punya segmen pasar sekian. Karena saya bukan segmen pasarnya kan gitu. Jadi saya tidak akses itu misalnya kan gitu. Jadi
dianggap dia jualan itu ya tertentu. Lalu ada karena dia jual luxury. Kalau jual luxury itu kan harganya nggak tentu ya. Jual lux, proyek kayak apa Louis Vuitton apa bacanya gimana? Louis Vuitton itu ya kan ya. Merek-merek yang begitu itu kan bukan jual barang harga barang itu, harga mahalnya saja, harga mereknya saja. Kalau murni apa? Murni harga barangnya nggak segitunya harganya. Lalu ada namanya kartel. Nah, kartel ini dia pebisnisnya lebih dari satu, tapi dia atur-atur. Mereka sepakat ya kita kumpul dulu sini ya. Kita nggak usah saingan, kita bagi-bagi aja. Konsumen nggak tahu tuh kira-kira. Nah, itu kartel. Nah, lalu ada praktek diskriminasi pelaku usahanya tertentu, konsumen tertentu. Nah itu perlakuan bisnis-bisnis yang tidak sehat. Maka bentuk pelanggarannya ya misalnya ini itu adalah jenis-jenis pelanggaran persaingan usaha yang kalau nanti dilakukan bisa jadi dikenakan denda, bisa jadi dia harus membayar kompensasi, bahkan nanti bisa jadi dia dilarang bisnisnya. Kemarin sempat terjadi apa? Walaupun habis itu dibuka lagi apa namanya TikTok Shop ya. Awalnya kan sempat dilarang tuh. Ya kan? Sempat dilarang karena dianggap bermasalah sistemnya. Lalu berikutnya nanti akhirnya mereka harus menyesuaikan dengan sistem baru boleh lagi kan. Oke. Dan bahkan nanti bisa dipenjara. Oke, sempat terjadi itu kasus kartel BBM, ada monopoli pasar tentang telekomunikasi. Dulu tuh sempat zaman tahun berapa ya, saya lupa itu. Dulu kan orang belum ramai WhatsApp, itu masih pakai SMS. Sekarang kan jarang banget orang pakai SMS. Dulu tuh perang tarif SMS. Menurut setelah dicek itu ternyata itu ada monopoli, harganya tuh harusnya tidak segitu, harusnya lebih murah lagi. Kira-kira begitu. Maka ini juga ada peran masyarakat sebagai. Kita lihat terakhir sebagai ada satu contoh. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengendus dugaan pelanggaran prinsip persaingan usaha yang dilakukan oleh Lazada. KPPU mengatakan telah menemukan bukti awal dan mulai melakukan penyelidikan. KPPU menemukan adanya indikasi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh Lazada Indonesia atau PT Ikat Web Portal Indonesia. Menurut Ketua KPPU Fazlul Hasan, Lazada terindikasi melakukan tindakan diskriminatif terkait pemilihan pengiriman barang. Hal itu berpotensi menghambat persaingan dan bahkan diindikasikan dapat merugikan pelanggan atau konsumen. Saat ini, bukti telah ditemukan dari pengawasan yang telah dilakukan KPPU sejak 2021. Atas indikasi tersebut ditingkatkan prosesnya ke tahap penyelidikan. KPPU akan melakukan pengumpulan 2 alat bukti terkait dugaan pelanggaran. Jika terbukti melanggar, Lazada dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jika nanti terbukti melanggar, Lazada dapat dikenakan sanksi denda paling banyak sebesar 50% dari keuntungan bersih atau 10% dari total penjualan yang diperolehnya pada pasar bersangkutan selama kurun waktu pelanggaran, ujar Fazlul Hasan. Sebelumnya KPPU juga mengendus praktek tak sehat di Shopee seiring dengan opsi terbatas pemberian jasa kurir. Shopee juga melakukan pelanggaran karena tidak memberikan opsi jasa pengiriman. Seluruh barang yang dipesan pengguna dikirim menggunakan Shopee Express, jasa pengiriman milik Shopee. Untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Shopee saat ini akan memasuki tahapan sidang majelis pemeriksaan pendahuluan perdana besok pada 28 Mei 2024. Ujar Fazlul Hasan. Bagi yang suka belanja di Shopee sekarang itu pilihan kurirnya kan sudah banyak. Nah itu salah satu berangkat dari kasus ini. Bagi yang suka belanja, kalau yang suka lihat-lihat aja nggak pernah check out ya nggak usah ngomong. Oke, saya berhenti di sini. Ada yang mau tanya? Nggak ada Pak. Oke, yang belum UTS nanti saya kabari si pennya. Tapi ujiannya akan dilaksanakan pekan depan secara lisan. Ya, gampang saja. Pertanyaan yang kemarin juga gampang ya. Jawabannya juga banyak yang ngawur. Saya lihat ada yang dapat 30, ada yang 40, 50, yang 80 ya ada.
Sekali lagi itu bukan pilihan saya. Yang jawab kan kalian kan? Dan saya yakin semua yang saya tanyakan itu sudah pernah diajarkan, ya kan? Ya, sehingga kalian mau pengen dapat nilai C ya silakan aja. Bebas aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.